kuat. Kemudian sawah, jadi alih fungsi lahan Pak ya, alih fungsi lahan seperti itu. Jadi memang dibutuhkan regulasi terkait dengan bagaimana istilahnya ada namanya penataan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian K2LPB berkelanjutan. Jadi seperti itu. Jadi memang ada regulasi nanti yang akan dikeluarkan, itu bentuknya perda, di mana kawasan-kawasan tertentu itu tidak bisa ketika yang khususnya tanah-tanah atau sawah-sawah produktif. Nah, itu lahan-lahan produktif itu yang dilindungi melalui penataan kawasan lahan pangan berkelanjutan. Nah, itu ada seperti itu. Jadi memang akan ada regulasi yang keluar terkait hal itu. Kemudian saat ini juga Takalar sementara revisi Perda RT RW. Nah, Perda RT RW itu sementara direvisi, sama halnya dengan kawasan industri termasuk hal yang direvisi. Nah, kenapa dulunya kawasan industri itu ada di Galesong Utara, kemudian di Polong Bangkeng, sekarang dialihkan ke Mengarah Bombang, sehingga butuh revisi RT RW. Nah, dan sekarang sudah dilakukan revisi, disamakan juga dengan RT RW provinsi, termasuk Perpres Maminasata. Jadi kawasan, ya ada hal yang saya lupa tadi, bahwasanya Takalar ini masuk dalam kawasan strategis nasional metropolitan Maminasata. Jadi ada, kalau misalnya seperti di Jakarta ada Jabodetabek, kalau di Takalar ini di Makassar ada namanya Maminasata. Makassar, Maros, Sungguh Minasa, Takalar. Nah, salah satu keunggulannya Takalar ini, semua wilayahnya masuk kawasan metropolitan, termasuk Pulau Tanah Keke. Kalau Sungguh Minasa itu Goa, hanya Sungguh Minasa, makanya Maminasata itu hanya Sungguh Minasa yang masuk. Malino ke atas tidak masuk kawasan metropolitan. Nah, gitu. Maros juga hanya sebagian. Makassar semuanya, seluruh wilayah Makassar masuk kawasan metropolitan, sama dengan Takalar. Nah, ini yang diatur dengan Perpres yang sementara direvisi juga. Tentunya ada perlakuan-perlakuan terkait dengan kawasan metropolitan ini. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bagaimana dengan nyambung dengan Coastal Road, kawasan Galesong itu sekarang sudah memang kawasan jalan provinsi. Jadi nyambung dari Pantai Losari, masuk Tanjung Bunga, langsung Galesong. Sekarang di minggu ini, 2 hari yang lalu sudah di-launching terkait dengan bis Trans Maminasata. Itu sudah nyambung dari Makassar ke Takalar lewat Galesong. Yang selama ini tidak ada moda transportasi yang melewati itu. Gitu. Baru 2 hari. Jadi memang Kementerian Pusat Perhubungan juga melihat ini akan melingkan kawasan metropolitan Maminasata ini dengan jaringan-jaringan moda transportasi yang nyaman. Gitu. Sehingga itu akan membuka ruang yang seperti dikatakan tadi oleh Pak Faisal Desiki, bahwasanya bagaimana potensi kuliner di pesisir itu bisa dikembangkan. Nah, saat ini bukan di samping orang mencari kuliner, dia juga berwisata. Jadi ada pantai wisata Sampulungan. Kemudian ada namanya Saung Beba, itu bisa jadi tempat meeting, kemudian langsung di tepi pantai. Jadi rata-rata pesisir pantai Galesong itu sudah dieksplor itu saat ini. Apalagi sekarang sudah ada bis Trans Maminasata yang melewati wilayah itu. Jadi sekarang sudah terbuka coastal road-nya, tidak langsung di pesisir, tapi di Poros Galesong. Poros Galesong itu terus sampai di kota. Nah, itu yang kemudian untuk tingkat pendapatan tadi, ya betul-betul kita memang bagaimana sektor real ini yang diintervensi, diberdayakan. Karena sektor-sektor real ini betul-betul kelihatan bahwasanya memang kalau kita lihat pendapatan mayoritas mata pencaharian penduduk Takalar itu petani, Pak, di sektor pertanian. 60% penduduk Takalar itu bekerja di sektor pertanian. Artinya pertanian termasuk nelayan. Nah, di samping itu usaha-usaha ini yang bisa bertahan, sekarang di Takalar dibuat atau dibuka, Pak Bupati istilahkan mall UMKM. Jadi bagaimana hasil-hasil kerajinan itu disatukan,
di satu tempat sehingga orang yang datang ke Takalar kalau mau cari-cari oleh-oleh Takalar bisa langsung di tempat itu. Jadi bukan hanya sekedar melintas, tapi potensi UMKM yang ada itu dipajang atau judul di satu tempat yang disebut di launching oleh Pak Bupati namanya Mall UMKM. Nah, di situ hasil-hasil kerajinan itu sudah ada. Jadi ketika orang berkunjung ke Takalar, mungkin ini tamu-tamu Takalar, tamu-tamu Pemda, ya bisa diajak dulu ke situ, melihat, ya untuk bagaimana menggerakkan sektor-sektor perekonomian ini yang khususnya yang berada di bawah, di UMKM. Karena memang pariwisata harus ditunjang juga dengan berdayanya sektor-sektor UMKM. Gitu. Karena memang kita tahun ini gencar untuk bagaimana sektor pariwisata itu bisa bergerak. Bagaimana orang datang ke Takalar, melihat ada yang kata istilahnya Pak Bupati, something to do, something to buy, something to sell. Ada yang bisa kita dapatkan di Takalar, kita lakukan di Takalar ketika orang berkunjung. Ada yang bisa kita beli di Takalar, dan ada yang bisa dijual di Takalar. Dan itu terkait juga dengan kondisi lingkungan kita. Tadi ya satu hal bahwasanya wisata halal juga bagaimana inisiasi sekarang untuk betul-betul ketika orang datang ke Takalar melakukan wisata termasuk wisata kuliner, nah itu bisa menjamin bahwasanya makanan ini layak konsumsi. Kemudian bagaimana kita membina para pengusaha kecil itu untuk bisa standar lah, untuk betul-betul bisa dikunjungi. Kemudian terkait dengan ibu kota negara, ya ini yang kemarin saya sampaikan bahwasanya dengan adanya potensi kawasan industri, mungkin salah satu pertimbangan pemerintah juga, karena kita ketika terjadi perpindahan ibu kota negara, ya Takalar punya daya saing cukup besar, ya. Potensi cukup besar untuk mensuplai apa yang dibutuhkan oleh ibu kota negara yang ada di Balikpapan, di Kalimantan Timur itu. Nah ini kemarin waktu pembahasan terkait kawasan industri, terkait dengan Minasata, kami sampaikan bahwasanya ini Sulawesi Selatan khususnya di Makassar, di kawasan selatan ini itu paling tidak harus mengantisipasi perpindahan ibu kota negara, termasuk di Takalar akan di RT RW juga ada zona pertahanan keamanan, dan mungkin itu juga bagian dari bagaimana mengantisipasi perpindahan ibu kota negara itu. Dan itu kawasan industri nantinya bisa membuka kurang lebih 15.000 lapangan kerja, artinya tenaga kerja yang bisa itu. Sementara ini untuk kawasan industri atas itu direncanakan 3.500 hektar yang ada di Mangara Bombang, seperti itu. Untuk tingkat pendidikan, ya memang dia berkorelasi dengan pendapatan. Ya, tingkat pendidikan rendah, tetapi yang kita maksudkan seperti ini, Desiki, bahwasanya ada yang bisa dilakukan terkait bagaimana meningkat pendidikan ini, khususnya usia yang di atas 15 tahun. Kalau untuk anak-anak usia sekolah, itu hampir 90% bersekolah. Tetapi ya ada juga yang tidak lanjut, ada yang putus sekolah. Nah, yang kita ingin intervensi, yang butuh perhatian adalah usia 15 tahun ke atas. Bagaimana diberdayakan ini? Apakah melalui dengan pendidikan keaksaraan fungsional atau kejar paket atau pendidikan vokasional? Nah, itu bisa dilakukan melalui pendidikan non formal. Ada yang namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, itulah yang ingin sudah dicanangkan oleh Pak Bupati. Ada 1 PKBM per desa kelurahan. Nah, di Takalar ini ada 100 desa kelurahan, ada 24 kelurahan, 76 desa. Nah, yang ada PKBM-nya itu baru sekitar 35 PKBM untuk mengcover 100 desa ini gitu. Nah, ini yang jadi inisiasi dari Pemda bagaimana supaya kita tidak meninggalkan warga kita yang 15 tahun ke atas yang memang putus sekolah, tidak lulus SMP, tidak lulus SMA, tapi dibuka ruang untuk mereka kembali meningkatkan kapasitasnya melalui pendidikan vokasional atau life skill melalui PKBM.
Nah, ini yang kebijakan itu yang kita ambil melalui pendidikan non formal. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga karena PKBM itu di PKBM itu mereka diajarkan keterampilan juga gitu. Jadi akhirnya PKBM ada kerajinan-kerajinan apakah kuliner yang sederhana bisa dilingkan dengan BUMDes yang ada di desa. Produk-produk yang dihasilkan lewat dari PKBM bisa dilestarikan lewat BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dan itu merupakan apa namanya sudah diapresiasi juga oleh beberapa lembaga terkait bagaimana melingkan pendidikan non formal ini bisa meningkatkan pendapatan dan masuk di BUMDes. Nah, kurang lebih seperti itu langkah-langkah sederhana untuk di samping kita bisa meningkatkan pendapatan, tingkat pendidikan juga bisa diperbaiki dan mudah-mudahan bisa berefek juga pada peningkatan indeks indeks pembangunan manusia kita. Nah, itu yang ini, dan tadi apa namanya tingkat keamanan untuk yang kalau ada yang masuk-masuk, saya tidak tahu apakah di malam hari atau bagaimana atau siang atau yang ininya di yang nahan-nahannya yang ininya di Siki. Itu pagi ya. Kami start dari dibuka di mana? Di apa namanya di salah satu plaza yang di pantai, plaza di daerah pantai. Tahun-tahun berapa tuh? Sudah 4 tahun yang lalu. Oh, iya iya iya. Ya, jadi kalau kita sekarang masuk di iya. Galesong, Tanjung, dari Mall Tanjung. daerah Tanjung. Iya, kita masuk di Galesong di beberapa mobil ditahan, Pak. Oh gitu. Iya, padahal kan itu cuma family rally saja dan kita dari dari seluruh Indonesia kan hadir. Tapi nggak ada masalah itu, Pak. Itu kan saya pikir mungkin semacam apa namanya euforia bahwa Takalar mau berkembang, Pak. Cuman sedikit apa namanya pembinaan karakter saja. Saya juga melihat, Pak, dengan kawasan industri juga itu, saya melihat juga begini, Pak. Maaf, kami juga di Balikpapan itu punya kawasan industri. Kami ada namanya KKT, dulu Paket Sasamba namanya. Nah, kawasan industri itu, Pak, bukan hanya dicanangkan, tetapi bagaimana kawan-kawan yang ada di daerah itu sendiri untuk menjemput kawasan industri itu. Artinya memang harus banyak jualan keluar, Pak. Kalau hanya daerah itu saja dicanangkan saja, tetapi tidak diberi fasilitas, itu sangat sangat tidak maksimal, Pak. Nah, banyak hal saya lihat juga pemain-pemain tanah apa segala macam itu, Pak. Itu juga salah satu yang hambat kawasan industri itu sendiri. Beda dengan pemerintahan yang lain, Pak. Salah satu contoh di China. Di China itu memang pemerintahnya ikut di dalam. Nah, kalau ada beberapa daerah itu dicanangkan kawasan industri, pemainnya juga masuk ke dalam untuk menghalangi kawasan itu dengan bermacam-macam mainan, kasus tanah double lah, apalah macam-macam yang di dalam situ. Nah, ini peran pemerintah sendiri ini, artinya pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi itu harus ikut di dalam itu, Pak. Nah, saya juga melihat Kadin, salah satu kamar dagang dan institusi di daerah itu seharusnya itu plat 3, Pak. Jadi bupati plat 1, misalnya wakil bupati plat 2, ketua DPR, dia seharusnya plat 3-nya malah Kadin seharusnya untuk bagaimana jualan kota itu. Itu aja sih, Pak, masukannya. Terima kasih. Oke, makasih. Ya. Silakan, Dek Gajang. Iya, terima kasih Pak Ramansa, kemudian Den Siki. Silakan yang lain kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Apakah itu berupa masukan, berupa masukan, ini. Ya. Apapun itu, disilakan. Karena memang kita sengaja buka forum ini untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian, sehingga terjadi dialog antara kita ini sebagai masyarakat dan pemerintah Kabupaten Takalar. Mari, Pak, mana tadi ada Pak Arif?
Pak Arif masih saya mendengar aja. Masih mendengar. Oke. Saya bisa Om Samsu ini. Oh, oke, silakan. Nuntung ya. Silakan. Iya. Nuntung. Sorry. Senang sekali diundang di info. Salam untuk semua senior, kanda-kanda, dan saya kira yang mencintai Takalar. Ini ada beberapa kawan saya lihat luar biasa memberikan masukan juga sudah. Jadi saya ya tentu saja sebagai yang lahir dan besar di Takalar, saya di Galesong. Saya mengenal baik kepada Bapak Litbangda, seangkatan juga sepertinya. Ya, menurut saya memang untuk saat ini ide seperti menggelar dialog akhir tahun ini sangat bagus untuk Takalar ke depan. Ya, tapi untuk saya melihat ini pesertanya 20-an ini sangat kurang ini Degajang. Saya kira perlu mungkin persiapan atau apa ya istilahnya, mungkin supaya lebih banyak kekuatan dari Takalar yang bisa kontribusi ya untuk ini masa depan kita lah begitu. Nah, untuk beberapa hal saya membaca dengan leadership Bupati dan Wakil Bupati sejauh ini belum efektif ya menurut saya, dalam arti bahwa untuk mendayagunakan kekuatan stakeholders atau pemangku kepentingan yang punya kecintaan, yang punya interest membangun Takalar, masih perlu terus didorong begitu. Ya mungkin sebagai teman juga saya pikir visi atau misi yang dijalankan sejauh ini itu menurut saya belum sepenuhnya menjawab ekspektasi masyarakat Takalar, Pak Kepala Bapeda. Jadi apa ya, ini belum ada terobosan begitu, belum ada sesuatu yang menurut saya perlu didorong bersama, kemudian bisa menjadi kalau istilah ininya mungkin prime movernya Takalar sebagai satelitnya Makassar. Saya setuju tadi yang disampaikan kawan dari Desiki tadi, menurut saya memang perlu ada breakthrough ini ya, perlu ada terobosan bagaimana Takalar betul-betul bisa memanfaatkan posisi satelitnya di Kota Makassar. Jalan yang dibangun di Barombong itu perlu didayagunakan, dimanfaatkan, bukan semata-mata membangun infrastruktur atau fasilitas fisik, tetapi bagaimana menyiapkan SDM di sekitar Galesong Raya itu. Saya termasuk yang selalu semangat untuk mendorong ini karena itu merupakan pintu masuk untuk betul-betul membangun Takalar sesuai dengan keunggulan kompetitifnya, keunggulan posisionalnya begitu. Nah ini ya kalau kita lihat misalnya program-program yang ada, menurut saya UKM yang didorong Pak Bupati oke, tapi kadang-kadang juga saya pikir mungkin lemah pada memastikan misalnya daya dukung kawasan. Misalnya kalau sumber daya lahan, kemudian sumber daya perikanan, sumber daya perkebunan, pertanian, itu saya belum melihat Pak Kepala ini mengenai memastikan lahan-lahan itu betul-betul lahan komunal, lahan kolektif warga, tidak dijual ke pengusaha besar, tidak dijual kepada konglomerat, tidak dijual kepada tuan-tuan tanah begitu. Dan ini yang harus dibahasakan oleh pemerintah Kabupaten Takalar supaya memproteksi area itu. Ini concern saya sejak belasan tahun silam dan ini sudah harus diantisipasi. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya setuju kritik waktu sebelum Pak Bupati dulu ini kan yang saya sampaikan bahwa agak susah memasukkan Takalar 10 besar untuk IPM, itu saya kira masuk akal bahwa percuma ji misalnya membangun infrastruktur, percuma ji misalnya membangun atau katakanlah banyak warga kita yang berpredikat haji begitu ya, naik haji, tapi kekuatan SDM dari sisi kesehatan, pendidikan tidak ditopang. Jadi tidak bisa mengagregasi satu kawasan yang betul-betul sejahtera karena pendidikannya belum optimal, kesehatan belum prima,
kalau sekadar ekonomi, saya kira itu tidak cukup untuk Takalar ke depan. Jadi SDM-nya harus kuat, kemudian yang kedua harus ada proteksi kewilayahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ke Tanah Keke bulan lalu, saya melihat potensi ekonomi besar untuk perikanan. Jadi saya bertemu Delinka di desa Laikang waktu itu. Beliau senang sekali melihat bagaimana area seperti Laikang itu betul-betul tidak harus investasi besar, mereka bisa menghasilkan komoditas perikanan seperti lobster itu yang luar biasa. Dan ini dia bilang, ini swadaya, ini inisiatif kami melihat potensi daerah. Itu yang menurut saya perlu didorong juga oleh Pak Bupati dan jajaran 2-3 tahun ke depan. Tanah Keke ini menurut saya, kalau Pangke punya Bantimurung atau Cagar Biosfer Geopark, Kars itu, kemudian Takamulrate ada Selayar, Takalar itu punya Tanah Keke. Di situ ada semua yang berkaitan dengan kelautan, perikanan, kehutanan, mangrove-nya. Dan ini juga saya merasa belum pakai optimal untuk mendorong Tanah Keke sebagai salah satu cagar biosfer dunia juga. Nah, ini yang saya bilang Pak Kepala Bapeda dan juga teman-teman yang ada, saya kira potensi-potensi besar ini jangan dikecilkan karena tidak adanya interest pengambil kebijakan elit kabupaten, kecamatan, hanya diberikan kepala pemerintah desa yang menurut saya sangat lemah kapasitasnya. Itu yang saya baca ya belakangan ini, dan menurut saya Degajang, saya masih optimis ya, Pak Bupati dan Haji Dede itu sangat bisa mendorong ini. Artinya motif-motif politik, motif-motif interest kelompok-kelompok itu saya kira kita tepis saja. Saatnya sekarang kita mengajak kawan-kawan, mengajak keluarga besar Takalar untuk bareng-bareng ya, tanpa melihat entitas politik atau dari mana. Tapi dari segi saya kira menurut saya itu yang saya juga pikirkan sebenarnya, bagaimana mendorong Takalar ini untuk lebih lincah, lebih jeli, lebih pandai berselancar begitu ya, sebagai Takalar satelit Makassar begitu. Saya setuju itu. Terakhir, waktu saya fasilitasi Pindrang Investment Forum, saya mendengar tentang rencana investasi di Laikang. Saya kenal ketua senior kita di teknik, saya lupa, tapi beliau beliau pernah bilang Takalar ini punya Laikang yang banyak idle apa istilahnya, the sleeping giant-nya Takalar, karena banyak luas sekali hamparan tapi tidak dimanfaatkan, malah yang mengemukakan konflik ya. Nah ini yang mungkin perlu kita serius untuk secara dari sisi kebijakan mengawal, menyiapkan, memastikan bahwa lahan itu tidak idle selamanya, tapi memang ada yang perlu didaya gunakan. Saya kira itu. Jadi yang saya bilang sekali lagi, di Laikang potensi perikanannya Delinka di Laikang itu menurut saya contoh yang baik bahwa tidak perlu biaya besar untuk menghasilkan sekian ton lobster. Karena memang lahannya Laikang luar biasa. Dia memang ideal untuk budidaya perikanan, terlindung pada saat musim barat, musim timur, itu sangat berpotensi. Segitu deh Gajang saya kira. Sorry. Ini kemana-mana ini, tapi intinya itu yang saya lihat, saya alami, dan saya juga melihat benefitnya begitu. Mungkin yang lain masih ada, tapi nanti silakan deh Gajang. Ya, memang begitu deh Nuntung. Ini kan bincang-bincang warung kopi ceritanya ini. Ngopi pagi, jadi tidak apa-apa kita ngalor ngidul. Yang penting intinya tersampaikan dan terrespon dengan baik, yang kemudian terakumulasi menjadi satu kekuatan yang efektif untuk ke depan. Betul. Yang perlu saya garis bawahi adalah fasilitasi ini kita adakan jauh dari interest politik praktik. No. Oke. No. Okay. Makanya dari Nuntung dan Bapak Ibu sekalian, saya berinisiatif untuk memfasilitasi ini. Karena kalau bukan kita ini yang memang non-government organization, pasti larinya ke situ. Dan saya kira saya dan Nuntung dan teman-teman sekalian, kita tidak masuk ke ranah politik praktis, karena itu ada ranahnya itu. Dan saya kira untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang memang politisi, ya memang kita elus-elus untuk menampilkan yang terbaik. Kita ini adalah memfasilitasi agar semuanya berjalan para koridor, ya kan? Jadi itu konteks yang perlu kita sampaikan
ke Bapak Ibu sekalian, sehingga seperti saya pribadi, saya di Jakarta, keseharian saya adalah petugas, bukan petugas partai ya, petugas LSM internasional yang memang non politik affiliation. Jadi semata-mata ini karena tanggung jawab moral kita dan panggilan nurani kita untuk melihat pasangan kita bisa bersaing di bukan hanya level regional Sulsel, tetapi nasional dan internasional. Karena sebenarnya seperti yang disinggung tadi Den Nuntung, potensi kita ini luar biasa sebenarnya dari segi SDM pun alam ya, yang kita bicarakan dari tadi dari Desiki. Ini katanya tidak mau nih bilang Desiki hamparan takalar, ini sebenarnya racina suruga mat Tuhan joing. Iya. Ya, saya kira sembari menunggu Bapak Ibu yang lain untuk menyampaikan harapan-harapannya, komentar-komentarnya. Tapi baik. Apakah itu yang disadari oleh masyarakat Takalar bahwa racina batu disuruga? Kasingkan di sini ke Jibawang. Ya, insya Allah. Insya Allah. Betul. Oke. Ya. Atau sekalian gini, langsung lagi menyampaikan. Nanti ada. Iya. Lanjut langsung. Banyak. Oke, lanjut. Saya ini sebelumnya mohon maaf, agak terlambat masuk karena kondisi saya sebenarnya saya lagi di kamar ini. Kondisi saya kurang fit. Jadi saya perkenalkan, nama lengkap saya Sirajuddin Zainuddin. Saya putra asli Galesong Selatan, tepatnya di Bentang. Jadi terus terang saja, saya sudah lama memimpikan hal-hal seperti ini. Jadi kalau Dengga yang tadi memperkenalkan, saya dosen di UIN Alauddin Makassar. Ya, saya sudah lama memimpikan. Tapi baru kurang lebih berapa bulan ya, saya didaftar masuk di dalam Permata ya. Ya, karena kebetulan kalau Prof. Kaimuddin Saleh dan Aminuddin Saleh itu sepupu satu kali dengan ibu saya. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, ya ringan-ringan saja. Saya jujur aja saya mengatakan bahwa kepemimpinan Bupati yang sekarang saya sedikit agak kecewa. Kenapa? Karena banyak potensi-potensi sumber daya manusia kita yang sebenarnya tersebar di berbagai daerah. Tapi apakah itu sudah diidentifikasi dan dirangkum dalam satu wadah? Jangan sampai kita sendiri yang kesibukan untuk berkumpul-kumpul tapi tidak diwadahi. Mestinya diwadahi. Kemudian diidentifikasi dan dibuat bank data terkait dengan orang-orang Takalar. Sehingga ketika kita butuh pemikiran-pemikiran membangun itu, kita bisa lemparkan di forum itu yang merupakan wadah resmi. Tetapi sepertinya Permata ini yang berinisiatif itu hanya orang per orang. Ini kelemahan, mestinya bersinergi dengan pihak pemerintah. Dan setiap saat itu harus diaktifkan. Nah, jujur aja saya orang ekonomi, tapi selama saya sebelum bergabung di Permata dan setelah saya bergabung di Permata, saya tidak pernah dimintai dan tidak pernah diundang untuk itu. Jadi saya juga tidak ini. Padahal saya sebagai putra daerah, saya memimpikan untuk itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berjalan-jalan mulai dari Tope Jawa dan sebagainya karena beberapa kali saya membawa mahasiswa melakukan riset di beberapa kecamatan di Kabupaten Takalar. Ternyata respon masyarakat itu sangat tinggi untuk dikembangkan, tetapi selalu mereka mengatakan bahwa peran pemerintah itu tidak nampak. Bahkan ada beberapa bagian-bagian itu dia mengatakan bahwa ini tidak merata, hanya di bagian-bagian tertentu saja. Contoh Pak ya, perbatasan Takalar itu, kalau saya tidak salah Mengerak Bombang ya. Ya, Mengerak Bombang itu saya pernah mengidentifikasi potensi untuk misalnya kalau kita berbicara oleh karena kebetulan saya orang ekonomi Pak, dan saya basicnya masuk di entrepreneurship planning, pendidikan kewirausahaan.
Dan mereka sangat antusias ketika saya datang melakukan pembinaan dan bimbingan bagaimana cara membuat sesuatu sehingga memberikan apa yang disebut dengan difference, pembeda. Jadi kita dodol di Mengarap Bombang itu sangat bagus, Pak. Dodol Garut, tapi dia tidak punya ciri khas. Nah, saya berikan satu resep bagaimana cara memberikan nilai tersendiri sehingga setiap orang yang makan itu mengenang bahwa itu dodol dari Mengarap Bombang. Nah, sehingga mereka coba di Pak Bapedal Bangda ya, silahkan jalan-jalan, dilewati jembatan panjang sedikit itu, di situ saya lakukan pembinaan dengan beberapa teman. Nah, kemudian di Tope Jawa. Di Tope Jawa itu adalah merupakan potensi. Tetapi ya sudah ada sih beberapa bangunan yang pernah dibangun di situ, tapi itu juga hanya belum representatif. Sehingga orang tertarik untuk ke sana itu masih sangat minim. Nah, itu di beberapa. Kemudian di Ujunga. Di Ujunga itu juga kan luar biasa investasi pembangunan apa kali itu, Pak? TPI? TPI. Tapi sampai sekarang itu kan mangkrak, itu terbengkalai itu. Tidak dimanfaatkan. Ya. Dan di Ujunga itu terus terang saja hampir 100% itu saya punya hubungan keluarga di situ. Itu terbengkalai percuma, Pak. Dan tidak ada, padahal potensi untuk wisata nyebrang ke Pulau San Robeng itu kan sangat potensial di situ. Tapi itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, kemudian ketika itu mau dimanfaatkan, maka penting membangun yang namanya human resource. Nah, itu human resource. Jadi yang pertama harus dibangun, Pak, itu adalah mindset generasi muda kita yang ada di sekitar sana. Pendidikan itu memang penting, tetapi cara berpikir dulu yang harus yang dimulai. Tidak ada gunanya pendidikan tinggi kalau cara berpikir kita itu, karena saya selalu mengatakan pendidikan tinggi yang kita tempuh di mana-mana pun itu bukan orientasinya mencari pekerjaan. Tapi pendidikan tinggi yang kita bangun itu dan kita tuntut itu adalah bagaimana merubah mindset. Karena kalau itu yang terubah, Pak, maka otomatis pekerjaan akan kita peroleh. Ya. Saya contohkan diri saya, Pak. Saya ke Makassar, jujur aja. Saya pertama masuk di UNHAS potong rumput. Penggali selokan. Saya buka aja pribadi saya. Saya berprofesi penggali selokan, pemotong rumput di UNHAS. Tetapi karena pendidikan itu bagaimana merubah cara berpikir saya tidak pernah. Jadi sambil saya jadi tukang potong rumput, di samping itu saya kuliah. Jadi kalau saya motong rumput, Pak, saya pakai pakaian dinas itu, tutup muka, helm, apa supaya tidak ditahu teman-teman. Waktu kuliah, saya ganti pakaian masuk kuliah. Jadi orang tidak tahu bahwa saya pemotong rumput. Nanti saya wisuda baru orang tahu. Ternyata kok yang selama ini dekat kita motong-motong rumput. Saya bilang itulah. Itu saya ini terus terang, Pak, orang dari bawah, dari selokan, Pak. Nah, kemudian ketika saya tahun 98, kemudian saya minta berhenti di UNHAS sebagai pegawai, kemudian saya lanjut S2. Jadi mungkin tidak ada orang berani, Pak, meninggalkan pegawai negeri. Saya minta berhenti jadi pegawai negeri, kemudian lanjut S2, kemudian sementara saya menyelesaikan studi S2, saya dipanggil di beberapa perguruan tinggi mengajar, kemudian saya tidak mau terikat, Pak. Kemudian 2002 saya lanjut lagi S3. Nah, 2004 baru saya ditawari UIN untuk jadi dosen. Jadi saya 2 kali, Pak, keluar SK pegawai negeri. Unik ya. Ya, karena memang bukan saya bercita-cita untuk jadi pegawai biasa, tapi saya mau jadi dosen. Dan alhamdulillah, ya saya minta juga doanya semua, karena sementara saya mengurus guru besar ini, Pak, sudah jalan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Ya, jadi itu. Nah, kemudian saya sampaikan kepada Bapak Bangda ini bahwa saya ini terus terang saja, Pak, setiap saat terbuka untuk memberikan kontribusi pemikiran. Bahkan skill yang saya miliki juga bisa saya salurkan kepada masyarakat. Yang penting saya diundang dan dibutuhkan, dilibatkan. Saya tidak butuh materi, Pak, jujur. Saya tidak butuh materi. Yang saya butuhkan itu adalah bagaimana berbagi. Agar saya punya ilmu, karena prinsip yang diajarkan oleh abah saya dengan umi saya, itu Pak kalau menyangang pasal makina.
Tapi apa yang kita miliki itu mampu kita berbagi. Maka saya kutip hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat kepada sesamanya dan lingkungan. Karena ia menyenaraikan karena Allah Ta'ala. Saya bakal lumayan ngapun-napun nikah aja. Alhamdulillah. Tena jangan nikah lumayan tapi punna erok ini aja. Alhamdulillah. Jadi saya siap selalu, Pak. Nah, saya prihatin melihat itu di sekitar itu. Kemudian Beba, saya ambil contoh lagi Beba. Beba itu potensi sekali, Pak. Tapi saya sudah mengidentifikasi, sudah ada beberapa investor-investor yang non-pribumi itu yang masuk. Saya tidak menginginkan yang itu, Pak. Ketika ada investor non-pribumi yang masuk membangun tempat-tempat space-space yang di situ, maka yang dikelola orang pribumi itu akan tersingkir secara perlahan. Maka yang harus dilakukan bagaimana memberdayakan masyarakat di sana. Dengan cara tadi itu, merubah. Ada satu tempat itu, rumah makan apakah itu namanya di situ, yang saya biasa tempati makan dengan teman-teman. Ini salah satu upaya saya, Pak, bagaimana mengembangkan Beba itu. Rumah makan di sini di Makassar banyak. Lay-lay, apa-apa. Tapi setiap acara di kantor, karena kebetulan saya di Pasar Sarjana, Pak. Pasar Sarjana UIN. Setiap acara di kantor saya bawa ke sana. Ini hari Senin lagi ada acara makan-makan akhir tahun. Saya membawa seluruh teman-teman dari Pasar Sarjana makan di sana, di Beba. Nah itu karena saya pikir itu adalah bentuk-bentuk kontribusi saya untuk mengembangkan masyarakat di pesisir itu, karena sangat memperhatikan. Karena cukup yang ada di Pantai Galesung Utara ya, ada di situ tempat religi satu itu. Sampulungan ya? Ya, Sampulungan. Sampulungan. Itu kan kalau masuk di sana, Pak, saya terus terang saja. Saya biasa itu melihat, prihatin saya melihat masyarakat, kehidupan masyarakat di sana. Kasihan. Iya. Nah, mungkin bapak-bapak juga yang sering ke sana, ini kan, tapi sudah ada pantai itu, tapi itu kan sudah terlanjur ada dan itu yakin percaya bukan putra daerah pasti. Yakin bukan putra daerah. Nah, sekarang ini di sekitar itu harus dikembangkan yang dikelola oleh putra daerah. Karena memang prinsip dasarnya ketika ada usaha yang dikembangkan di sana, maka yang harus menikmati hasil-hasil ini juga masyarakat sekitar. Ya, tapi jangan, saya katakan konsep itu penting, tapi action itu yang jauh lebih penting. Ya, jadi seperti saya juga adalah pebisnis, Pak. Jadi saya biasa kadang berlawanan dengan teman-teman karena teman-teman itu selalu menggunakan teori dan logika. Saya logika dan teorinya itu belakangan. Saya orang ilmuwan, Pak. Saya praktisi akademisi, tapi saya belakangkan itu teori dengan ini. Praktik dulu jalan, baru kita carikan teori yang cocok untuk dikembangkan. Kalau dulu itu terlalu lama kita berteori, actionnya nalai tahu apa, nabi belum baik. Jadi kita ambil dulu actionnya, baru dicarikan teorinya. Iya, karena yakin dan percaya bahwa teori itu tidak pernah bertentangan dengan aplikasi. Hanya teknik, metode, dan strategi yang harus terus diperhatikan. Jadi mungkin karena saya terlambat mendapatkan informasi yang lebih ini, sehingga mungkin saya itu saja saran-saran saya kepada Bapak Bangda supaya disampaikan kepada Bapak Bupati. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian, Pak. Karena ya tadi sudah disinggung bahwa IPM kita di Takalar itu kan masih kategori rendah, Pak. Masih kategori rendah secara umum. Ya. Nah, saya ada beberapa saya tempati mengajar, itu banyak putra-putra daerah yang sekolah, tapi selalu mengambil yang kelas non reguler, kelas Minggu, Sabtu sore dan Minggu. Saya bilang kenapa kelas-kelas yang seperti ini yang diambil, kenapa yang tidak reguler? Supaya bisa mendapatkan ilmunya yang jauh lebih ini. Nah, saya kira ini yang harus dipikirkan kembali oleh pemerintah daerah. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan itu masih terbatas seperti itu, tapi mudah-mudahan bisa berkontribusi. Dan selalu saya siap untuk memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran konstruktif dan juga menyangkut masalah skill entrepreneur yang saya miliki. Karena saya pernah pendidikan, Pak, di Universitas Ciputra Entrepreneurship Surabaya Barat. Ya, mungkin bahkan dosen-dosen pun belum ada yang memiliki sertifikat internasional menyangkut masalah
entrepreneurship planning. Ya, saya kira begitu, Dan Gajang. Ya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Sirajudin, SMSI ya. Sebentar, Pak. Kalian kita tampung dulu karena mumpung ada satu lagi nih. Baru sebentar Pak. Pak Ramasa akan merespon semuanya ya. Jadi kita persilakan dulu Den Tawan dulu. Lalu kemudian direspon langsung sekaligus. Silakan Den Tawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, dan ini semacam permintaan saja kepada Pak Rahman Syah, orang dulu kenalnya sebagai Pak. Namun sebelumnya itu saya tambahkan bahwasanya kalau saudara kita ini Faisal Tola di Sekbi, kalau kata kalar itu, insya Allah saya selalu mendampingi beliau untuk jalan keliling-keliling, melihat keadaan kata kalar. Langsung saja Pak, kepada Pak Rahman Syah ini, sekedar perkenalan Pak, saya tinggal di Balok, di depan Masjid Aman, di Balok. Yang pertama ingin saya informasikan dan mungkin juga sifatnya permintaan, itu mungkin juga ke depannya Pak, kita kan sudah lihat semua secara bersama di belakang terminal Kabupaten Takalar itu kan ada 2 Pak ya, kalau tidak salah ada 3 rumahan yang dibangun di sana Pak Rahman itu. Ya. Sekedar ilustrasi, saya sampaikan kepada Bapak bahwasanya sejak keberadaan perumahan tersebut yang di belakang terminal itu, kami yang tinggal di umumnya Kelurahan Sombalak Bela, terkhusus di Balok, Pontoa, dan Tamak Lalang, itu sudah selama ini Pak tidak pernah kita mengenal banjir. Ya, alhamdulillah istilahnya tadi dari Gajang, kecipratan juga banjir selama ini. Maksud saya itu Pak, barangkali yang namanya di sini pengusaha itu untuk mengajukan izin, entah itu izin pembangunan atau izin prinsip, barangkali Pak itu tolonglah istilahnya di sini tim-timnya Bapak di sini diperhatikan yang namanya AMDAL Pak. Ya, jujur saja walaupun perumahan ini ada di belakang rumah saya Pak, tetapi saya juga tidak pernah ke sana jalan-jalan, dalam artian untuk melihat sedetail mungkin dari dekat. Apakah namanya fasumnya itu dia penuh apa enggak? Paling tidak untuk selokannya Pak, untuk selokannya. Nah, jadi sekali lagi barangkali ya kalau bisa Pak, kalau ada semacam developer yang ingin mengajukan izin membangun, izin mendirikan, itu tentunya amdalnya dulu Pak di sini yang betul-betul kita teliti. Ya. Yang kedua, mungkin juga boleh dikata mungkin Pak Rahmat tiap hari lewat di Balok kalau mau ke Lesong. Iya. Tapi lompo. Amat kalau Pak Rahmat dia sudah tahu sebenarnya yang saya sampaikan. Tetapi walaupun demikian, keadaannya tidak bisa saya sampaikan Pak, Bapak sudah lihat sendiri. 2 hari yang lalu Pak, ada mobil moleng Pak, pengangkut semen curah. Terguling. Baru hari ini hari ini diangkat kayaknya. Iya, oh iya Pak. Kemarin Pak sudah nih. Sudah. Nah, yang ketiga juga, terima kasih Pak. Artinya kami yang bermukim di Kelurahan Sombalak Bela, khususnya di Rangka, Tamak Lalang, karena Bapak ada perhatian dari pemerintah kabupaten maksud saya, ya insya Allah Bupati tercinta ini, Bapak Samsar kita, walaupun tidak ikut secara langsung, tapi tentunya namanya Sungai ini paling tidak sampailah ke telinga beliau. Yang saya maksudkan itu Pak Rahman, terima kasih karena ada lagi pembangunan selokan Pak. Ya, cuman sedikit di sini, saya bukan seorang arsitek Pak, dalam artian masalah ahli dengan bangunan. Tetapi di sini sebisa mungkin itu diberikan pengertian kepada rekanannya, kontraktornya itu, untuk diperhatikan Pak yang namanya elevasi, kemiringan. Artinya ini air mau lari kemana? Iya.
jujur Pak, saya lahir besar dan sampai saat ini ada di Ballo. Dari dulu-dulu Pak, kalau ada selokan itu dibikin, malah sepertinya saya tidak tahu apakah lari lagi di Meski Agung atau lari di Tala. Itu terkenal Pak, tinggal di tengah. Yeah. Apa yang saya katakan? Gitu. Karena masih ada partisipan dan setelah saya ini hanya itu Pak Rahmat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dan kawan. Saya kira tiga apa namanya tanggapan atau pertanyaan atau komentar ya. Sekaligus langsung ditanggapi oleh Pak Kepala Bapeda. Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Jadi Den Nuntung, Den Nojeng, Segang, Den Tawang. Jadi menyoroti terkait SDM. Jadi memang SDM sudah gambarkan tadi di awal ketika kita punya tamu Pemda, pas nginap di hotel itu, pas runtuh pelafonnya, minta maaf pun tidak gitu. Inilah gambaran bagaimana pengelola kita di Takalar ini memang betul-betul SDM itu harus siap dikunjungi dan harus jadi warning ya. Jadi saya sampaikan ke Dinas Pariwisata waktu itu ini butuh pembinaan. Jadi jangan sampai kita memproklamirkan diri sebagai daerah yang mengembangkan pariwisata tapi SDM kita tidak siap, terutama pengelolanya. Makanya kemarin sudah sempat dikumpulkan itu para pengelola hotel restoran itu pertama kali karena menyampaikan kepada dia supaya bagaimana pelayanan itu diperbaiki. Pak Bupati sendiri bilang biasa aja semua di hotel, jangan kan di hotel anunya untuk di kantor-kantor kita juga dia bilang kan biasa aja masuk hotel, masa tidak bisa ditata itu kantornya seperti apa namanya yang di FO-nya itu, front office-nya itu seperti itu. Nah, jadi memang SDM ini perlu kita kuatkan untuk menyongsong sebagai daerah tujuan. Kemudian sumber daya alam tadi juga sudah disampaikan kita punya potensi. Jadi Laikang, Mangara Bombang itu kawasan industri masuk dalam program RPJMN. Jadi Perpres 90 yang naungi itu. Kemudian mungkin saya salah sedikit para masa satu lagi. Pernah saya tahun berapa ya? 2018 itu. Saya 2016. Saya pernah melakukan riset, ternyata rumput laut kita di Takalar itu termasuk yang terbaik juga. Ya, jadi rumput laut Takalar itu, ya, Kotoni. Ya. Jadi memang Takalar termasuk penyuplai rumput laut terbesar di Sulawesi Selatan, seperti itu. Kemudian Den Nojeng bulan ini kalau tidak salah, saya ke UIN dengan Pak Bupati, dengan rombongan Ketua DPR semua, kita MOU dengan UIN terkait dengan ada MOU untuk pengembangan Takalar lah, bukan berbagai sektor bisa dilihat. Jadi saya waktu itu hadir juga dengan Prof. Pak Bupati langsung hadir, Ketua DPR langsung hadir di UIN bulan ini, bulan Desember, awal-awal bulan kalau tidak salah, 3 minggu lalu kalau tidak salah. Nah, karena kita ingin kolaborasi, jadi bukan saja Takalar ini tidak bisa dipikirkan sendiri tanpa pelibatan dari perguruan tinggi. Kolaborasi pentahelix lah mungkin yang dilakukan itu, dan mudah-mudahan Den Nojeng bisa memanggil bagian dari secara kelembagaan, insya Allah lebih masuk di ranah itu. Jadi multisektor, termasuk yang disampaikan Pak Bupati itu UMKM-nya. Jadi kita butuh bagaimana packingnya, kemudian marketingnya, marketing digital itu diajarkan kepada pengusaha-pengusaha kita. Tentunya ini dari akademisi perguruan tinggi punya ilmunya itu, dan itu sudah ada MOU-nya. Mungkin akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. Kebetulan Pak Bupati hadir langsung dengan siapa? Pak Rektor, yang Prof Hamdan, Pak Rektor UIN, Prof Hamdan. Nah itu, ya Prof Hamdan Yohanis, ya. Nah, seperti itu. Tanah Keke, ya Tanah Keke ini perhatiannya pemerintah. Di sana sudah tahun kemarin sudah dicanangkan sebagai kecamatan baru. Jadi Kecamatan Tanah Keke dulunya gabung dengan Mapsu, sekarang sudah jadi satu kecamatan, dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi perhatian yang serius untuk bagaimana semua potensi baik SDM maupun SDA yang ada di Tanah Keke itu bisa dikelola dengan baik. Jadi Pulau Deang-Deangan itu yang apalagi di bawah ini bisa jadi
ajang snorkeling juga barangkali untung. Ya, itu di Tanah Keke. Makanya diciptakan satu kecamatan di sana. Jadi ada keberlanjutan yang pemerintahan sebelumnya memang sudah disiapkan kecamatan Tanah Keke tapi tidak terbentuk. Nah, di pemerintahan ini dilanjutkan terbentuk satu kecamatan namanya Kecamatan Kepulauan Tanah Keke. Kemudian proteksi lahan kewilayahan. Jadi itu PLP 2B, pengelolaan lahan pangan pertanian berkelanjutan. Nah, itulah yang dirancang perdanya ini, bagaimana supaya betul-betul tanah-tanah produktif, sawah produktif itu tidak dijadikan lahan, ada alih fungsi lahan, gitu. Jadi harus dikuatkan dengan regulasi berbentuk peraturan daerah. Nah, sehingga ketika ada yang ingin mengajukan izin itu sudah terkonek juga dengan RT RW. RT RW dikuatkan dengan PLP 2B, gitu. Pengelolaan lahan pangan pertanian berkelanjutan. Nah, itu yang diproteksi itu melalui perda itu. Jadi memang ini sudah jadi isu bahwasanya ini tidak bisa lagi kita membiarkan lahan itu diserobot begitu saja, dibanguni begitu saja tanpa kita mempertimbangkan faktor ekosistem, kemudian khususnya ketersediaan pangan di masa depan. Mungkin itu hal-hal penting. Kemudian yang kuliner, yang kawasan Galesong, Denojeng, kawasan Galesong, ini betul-betul jadi perhatian. Memang pemerintah daerah juga konsen ke pesisir, apalagi kawasan kuliner. Kawasan kuliner di pesisir mulai dari Galesong Utara, Galesong, kemudian Galesong Selatan. Dan memang yang kita sampaikan tadi ada beberapa kayak di ujungnya itu barangkali itu enggak tahu apakah resmi di situ. Kalau yang di Beba iya TPI. Ya, TPI Beba. Nah, itu. Dan tapi itu kan kalau itu kan sebenarnya lebih duluan itu di ujungnya dibangun teranunya itu TPI-nya dibandingkan Beba. Tapi Beba begitu dibangun langsung luar biasa perkembangannya. Tapi justru di ujungnya itu karena bangunannya kan sudah ada. Ada, tetapi itu sudah mulai lapuk karena tidak pernah hanya ditempati saja orang-orang itu yang mau nyebrang ke ke Sandrobengi. Padahal di situ sangat potensi karena kalau kelihatannya sudah mulai terbuka itu. Karena tadi pagi saya lewat itu Transmamina Sata juga sudah lewat. Jadi ini termasuk yang Dentawang tadi. Dengan itu kan jalur provinsi juga itu yang memotong dari Pak Dinging sampai ke Masjid Agung. Mudah-mudahan nanti ada bisa terbuka lebih luas itu sarananya, karena Transmamina Sata juga akan lewat di situ itu bus itu. Jadi sekarang tadi pagi saya lewat itu ada sekitar 6 biji bis besar yang Transmamina Sata sudah membuka jalur Makassar Takalar lewat Galesong, dan mungkin juga ada Makassar Takalar lewat jalur tengah. Mungkin itu terima kasih Dentawang. Terkait dengan AMDAL ini, kemudian elevasi ini memang kita harus ada master plan master plan apa yang biasa yang saluran untuk itu termasuk untuk mengukur elevasinya itu ke arah mana, apakah langsung ke arah sungai yang di belakang yang sungai apa yang jadi Tawang jadi Riballo Ribokuna. Nah kan harusnya apakah ke sana itu atau dia masuk ke yang saluran besar yang di Takalar, yang di kota. Itu yang nanti saya sampaikan dengan Kadis PU Ribaldo Tonjin juga Kapang. Oke, nanti coba jangan sampai apakah itu yang dari kami Degajang. Ini luar biasa masukan-masukannya. Kemudian ini jadi bahan masukan yang seperti yang saya sampaikan di awal. Kita mungkin bagus diinikan lagi lah, diaktifkan lagi lah. Banyak masukan untuk kami nyusun dokumen perencanaan, apalagi nanti ada RPM transisi yang harus selesai di bulan Februari ini. Mungkin itu yang tanggapan kami, bukan menanggapi sebenarnya, tapi berbagi informasi. Nah, kan berbagi informasi karena Takalar ini pemerintah tidak jalan sendiri. Tidak jalan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih
tanggapan dari Kepala Bapeda, Bapak Rahmansyah. Sebelum ini kan kita sudah tidak terasa ini, sudah masuk lohor di Takalar ini. Kita masih punya waktu beberapa, mungkin kita ambil 5-10 menit. Pak Anca, apakah Pak Bupati bisa tersambung sedikit untuk menyampaikan statement ke kita semua? Iya. Ya, sebentar. Ya. Mungkin sebelum itu, De Gajang, ini kayaknya yang saya pikir tadi itu soal Bodia ya. Ini kan statusnya ini yang menurut saya harusnya diambil alih oleh pemerintah kabupaten saja, kemudian didayagunakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi begitu. Jadi UMKM itu bisa ditumbuhkan di situ. Kalau mau memperjelas statusnya, harusnya memang inisiatifnya datang dari pemerintah kabupaten. Daripada dibiarkan begitu, ini kan kesannya menurut saya sangat tidak sehat ya dari sisi perencanaan. Ya, harus dibetulkan di situ. Jangan sampai ada banyak kepentingan, Kementerian Perhubungan ada di situ, kemudian KKP ada di situ. Perikanan. Ini saya kira perlu atensi. Soal yang Galsung Utara, saya juga termasuk yang sering pikir itu bagaimana crowdednya itu di situ ya. Bagaimana kelurahan yang ada, desa-desa yang ada itu menjadi sangat tidak teratur. Saya pikir seberapa mengendalikan kayak ini pemerintah kabupaten pada anggaran dana desa. Itu juga kayaknya perlu kita seriusi. Jangan sampai desa A bikin ini, yang lain bikin yang lain juga, sehingga tidak ada semacam upaya untuk bersama-sama begitu ya, untuk menata desa dan kelurahan. Tidak ada koordinasi ya. Iya. Nah itu tugasnya Pak Bos ini, Pak Kepala Bapeda, supaya paling tidak mengecek. Jangan sampai nanti ya, atau daya gunakanlah itu pemerintah kecamatan supaya bisa. Saya kemarin ke Jamarang itu masuk di kelurahan di Bontolebang itu sorry to say itu kumuh sekali, kasihan. Dan itu bagaimana orang mau datang kalau tidak ada misalnya tata kelola kelurahan atau desa yang sehat begitu. Ya, tanggal 2 ini Pak Kepala saya ajak kawan-kawan di Semansa untuk datang ke Jamarang untuk melihat UMKM-nya Pak Bupati. Saya ingin promosikan sebenarnya, tapi saya pikir-pikir juga parkirnya, kemudian kesan bahwa nanti itu nyaman untuk mereka juga saya pikir-pikir mudah-mudahan tidak aja bembir dagang atau kan itu yang saya pikir. Nah ini yang kita ingin majukan Takalar, tapi mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan. Terakhir De Gajang, sorry, ini TPI Beba dan Bodia menurut saya contoh yang baik supaya pemerintah kabupaten datang membereskan relasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Karena itu kepentingan pusat dan provinsi di situ sebenarnya. Undang-undang baru itu, PPI, Pangkalan Pendaratan Ikan, semua itu harusnya ditarik ke provinsi. Kalau misalnya memang ditarik atau ada kewenangan tertentu, ya kita serius juga lah ya, kayak PPI Beba itu bagaimana kalau daerah masih Takalar masih punya otoritas, kita harus pikirkan itu murni untuk Pangkalan Pendaratan Ikan atau untuk pengembangan wisata, ya pariwisata kuliner, atau bagaimana. Itu harus ini, jangan jalan sendiri begitu maksudku. Kamarnya Bos, jadi banyak saya pikir ya saya mengenal Pak Kepala Bapeda ini lama sekali nih. Cuman kadang-kadang juga beliau sibuk sekali belajar. Kalau misalnya tadi ada Pak Dr. Sirajudin bilang aja saya kira itu juga harapan saya juga sebenarnya. Ya, supaya ngopi-ngopi. Sorry Pak Bos, saya punya kawan ini minggu lalu ketemu orang JIK, saya juga fasilitasi di Gajang. Tolong diterima dengan baik supaya branding Takalar juga bisa. Mohon dilaporkan juga apa JIK mau bikin apa ini, jangan sampai ada hubungannya dengan Minasata Pak Kepala. Silakan De Gajang, saya kembalikan. Iya, terima kasih. Saya kira ini semua sudah ditampung ya, dan data-datanya tentu saja kita punya. Yang terpenting sekarang ini adalah dialog seperti ini itu lebih bagusnya ke depan kita makin intensifkan. Karena di samping kita silaturahmi juga saling berbagi, intinya adalah saling memperkuat akhirnya kan, karena ujung-ujungnya saling membesarkan juga, karena kalau Takalar besar ya kita semua yang ada di sana jadi bangga kan. Tempe barambang karena itu Takalar Bos, ya kan. Ya, kan begitu. Jangan-jangan Dr. Sirajudin ini Purinangku karena saya punya keluarga besar di Gusung Bisa jadi kan. Ya, lanjut. Iya, jadi saya kira ada Bupati Pelangir dong. Iya. Sebentar kita persilakan Pak Bupati. Yang pasti bahwa ini kan pertama kali ini kita fasilitasi ada dialog seperti ini.
Jadi saya kira sekaligus ya kita uji coba ini, dan kedepannya memang akan semakin banyak dialog-dialog yang kita buka, di mana kita mengundang SDM kita yang bertebaran di mana-mana itu sebagai pemicu, pemantik saja dengan gagasan-gagasannya, lalu kemudian semua stakeholder kita harapkan nimbrung, terutama kepada anak-anak muda kita, generasi muda kita ini, ya kan, sehingga mereka mendapatkan inspirasi, kemudian ya setidaknya dari kita generasi di atasnya. Sabab pun tiai contoh baji di pacini kan mangeri yang di kang asing dan anak kang asing, ya tentu saja kita tidak harap di cala-cala yang lanjutkan kan kita tidak mau begitu. Saya kira begitu, dan masukannya ini Bapak Ibu sekalian luar biasa, dan saya kira dari tadi Pak Bupati memonitor ini, dan sebelum saya mempersilahkan beliau untuk buka mic, saya kira Pak Ramansa juga sudah memberikan update terhadap apa yang kita bicarakan. Yang pasti semangatnya adalah Takalar ini bisa lebih maju lagi kalau semua putra-putri potensial, semua stakeholder yang ada ini mengkontribusikan seluruh potensi yang ada ini, membantu pemerintah daerah untuk mewujudkan visi misi yang sedang diemban, ya, yang tujuannya tentu saja sama, yaitu untuk kesejahteraan rakyat Takalar secara keseluruhan. Nah, saya kira begitu, dan saya kira saya persilakan Pak Bupati untuk menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan selama 4 tahun terakhir, dan apa saja yang akan menjadi update bagi kita semua untuk kedepannya. Silakan Pak Bupati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wala quwata illa billah. Pak Samsul Salewangan dan seluruh stakeholder yang hadir. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Tapi yang jelas perhatiannya luar biasa terhadap kemajuan daerah kita. Pertama saya bersyukur Pak Samsul Salewangan dan teman-teman sudah memberikan banyak masukan waktu penyusunan P22, dan itu menjadi acuan kita di dalam membangun Takalar dalam masa pemerintahan SKHD 2017 insya Allah sampai 2022. Seperti yang kita sudah pahami semuanya, misalnya 22 di mana program Satu Sapi sekarang ini totalnya 3.000 dan tinggal dipergulirkan karena RPJMD-nya hanya menargetkan 6.000. Dan saya kira update data terhadap pencapaiannya ada di tangan Pak Rahmansa, karena beliau ini menjadi salah satu tulang punggung di dalam penyusunan rencana strategis kita 2017 yang lalu, dan ini senantiasa kita upayakan agar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah teman-teman eksekutif, saya tidak bisa kalau tidak dijaga oleh teman-teman eksekutif, terutama kepala-kepala OPD yang terkait dengan program strategis itu, dan juga oleh mitra kerja kita yaitu DPRD, ya. Jadi pencapaiannya itu dikawal oleh teman-teman eksekutif dan DPRD. Nah, hadirin sekalian, tentu masih banyak yang harus kita kerjakan, ya. Itu kita harus terbuka bahwa kita masih membutuhkan banyak hal yang perlu kita tingkatkan, dan kalau sudah sempurna ya tidak mungkin ada pembangunan. Jadi kita harus secara terbuka untuk mengatakan dengan penuh kerendahan diri bahwa kita semuanya membutuhkan keterlibatan yang banyak dan membutuhkan sumber daya yang banyak. Kita tentu jangan berstandar pada kabupaten-kabupaten sekitar atau kabupaten kota yang banyak di Indonesia.
jauh lebih baik apabila target kita itu dinaikkan sehingga kita tidak akan pernah merasa puas ya dengan apa yang kita sudah capai dan sumber daya yang kita miliki. Kita memiliki misalnya penduduk sudah masuk angka 300.000 dan ini yang selalu kita gelisah semuanya ya. Karena dari 300.000 itu rata-rata lama sekolahnya 7,91 sehingga di dalam masa pemerintahan kita ini Pak Rahmansyah juga menjadikannya sebagai apa namanya itu, Pak Rahmansyah di Latpim 2 baru-baru ini, yaitu proyek inovasi beliau itu PKBM setiap desa, dan kita sudah input ke, jadi paket A, B, dan C itu nggak bisa seperti dulu lagi, misalnya langsung tiba-tiba dia ujian, itu nggak bisa. Jadi sekarang juga pakai sistem Dapodik. Nah, kita sudah mendaftarkan sekitar 10.000 orang ke Dapodik yang di atas 25 tahun, yaitu tidak lagi ditanggung oleh pemerintah pusat. Kita yang menanggung kabupaten untuk memasukkan masyarakat kita yang masih rendah ya, karena kalau kita lihat rata-ratanya berarti SMP kelas 2 masyarakat kita ini, dan saya kira semua kalangan pasti mengakui dengan rata-rata lama sekolah seperti itu, inovasi tidak bisa kita ajarkan dan tidak mudah untuk diajarkan dan tidak semulus yang kita bayangkan untuk diadopsi oleh masyarakat kita. Nah, karena itu pada PKBM ini tidak kita arahkan untuk hanya sekedar pintar menulis dan membaca, karena kalau itu target kita itu sama dengan cara-cara tradisional untuk membuat orang masuk sekolah. Tapi kita berharap bahwa cara belajarnya itu mengarah kepada peningkatan skill ya, sebagai bagian yang variatif, sesuatu yang variatif. Jadi mestinya ini yang kita sedang ajarkan ke mereka ini sambil belajar untuk membuat misalnya karya-karya UMKM. Misalnya jadi kita sekarang merajut supaya tidak hanya berdiri sendiri. Kalau kita dorong PKBM tidak hanya mengharap bahwa aspek pendidikannya naik, tapi juga kita berharap bahwa sektor lain dipengaruhi. Jadi kalau PKBM diadakan, mereka diajarkan misalnya cara membuat batik ala Jepang, shibori, itu kan variatif. Tetapi di sisi lain, dia mendorong untuk pembentukan UMKM berbasis industri rumah tangga. Jadi pendekatannya itu tidak bisa pendekatan tunggal. Dia harus multi. Jadi satu kegiatan bisa mempengaruhi sektor lain. Nah, ini yang kita upayakan sehingga kita tidak capek. Satu kegiatan dilakukan sekaligus, makanya ada kan istilah-istilah misalnya posyandu holistik atau PAUD holistik, supaya datang di situ ibu-ibunya dan menimbang anaknya sekaligus bisa diajarkan cara membaca dan menulis, dan sambil menunggu anaknya itu bisa dikombin dengan kegiatan lain. Jadi ini eranya menggabung-gabungkan sesuatu. Inilah yang kita kejar sehingga daya saing SDM Takalar itu bisa meningkat. Nah, selain itu cara berpikir holistik ini juga kita combine ya. Misalnya Pak Rahmansyah mendeklar kemarin ya Takalar sebagai urutan ketiga inovatif, kabupaten inovatif. Ini kita harus jaga, karena selama ini selalu cara berpikirnya itu tunggal ya. Misalnya kita berpikir kabupaten sehat, selalu dimaknai zaman dulu itu sama dengan P2KSS ya. Itu cet-cet pagar, jadi kalau sudah selesai pertandingannya sudah selesai. Ini sedang kita masukkan di kepala, karena kata Pak moderator PKK harus di depan waktu FGD baru-baru ya, kira-kira tahun lalu itu.
Dekranasda harus di depan, ibu-ibu desa harus di depan. Jadi kita ajarkan ke mereka kalau mengejar misalnya takalar itu ODF, ya, tidak buang air besar lagi di sembarang tempat. Kemudian bisa sampah tertangani dalam rangka semuanya itu sebagai syarat pencapaian kabupaten sehat, ya, pada strata yang paling tinggi setara. Itu jangan hanya dimaknai bahwa itu hanya untuk meraih target-target di bidang kesehatan, tapi juga bisa mendorong peningkatan pada sektor lain. Karena misalnya pariwisata kita mau dorong. Orang kan bebas upload sekarang, bisa melihat sekarang. Orang mau berwisata ke Tahalar itu daerahnya sehat tidak? Jangan sampai buang air besar di mana-mana. Jadi pas sampai kita di pantai, anggun YouTube lagi marah-marah ya. Nah, pandena lama-lama kapan denuan deh. Jai ranjau nih tebar di sana. Ranjau darat. Jadi selalu kita arahkan. Kenapa yang kita khawatirkan itu kalau berpikir seremonial, selesai itu penilaian, berhenti juga kita perhatikan. Itu kan trauma masa lalu di kita ini. Jadi kalau tidak ada perlombaan, masyarakat kita tidak mau lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan kabupaten sehat. Jadi sekarang ini kita selalu sambungkan di kepalanya, kalau ada satu program yang kita dorong, harus diarahkan juga untuk sukses di sektor lain. Harus kabupaten sehat itu mendorong pariwisata. Jadi orang mengupload, Makassar saja Pak sampai sekarang itu 50% ya, Mas, di atas ya. Di atas 50%-an yang terutama di pinggir-pinggir sungai itu dianggap tidak ODF, ya, tidak ODF. Jadi ada masih banyak kabupaten di Selatan itu yang tidak ODF. Nah, ini kerja-kerja ibu-ibu di desa ini alhamdulillah mampu membuat kabupaten sehat ODF, tapi kita tidak boleh puas di sini bahwa itu harus membawa efek pariwisata sehingga perekonomian daerah kita naik. Jadi kita ingin mendorong UMKM-nya berkembang karena saya kira kita dorong percepatan pada investasi besar itu jadi penonton. Karena tidak akan pernah laku masyarakat kita yang SMP kelas 2 itu pada industri yang lain. Jadi memang tetap kita perjuangkan melalui PSN agar Takalar bisa masuk kawasan industri, dan sekarang terus digodok oleh KBN selesai perencanaan kawasan industrinya oleh Unhas, ya, sudah bekerja Kementerian Perindustrian, tetapi itu berbasis kapitalis. Kita juga mengharap pertumbuhan ekonomi itu berbasis grassroots masyarakat. Tapi itu tentu UMKM yang bekerja di sini. Jadi di eranya mengkombinasikan seperti cara berpikir yang tadi. Saya kira ini tantangan kita ke depan untuk terus menanamkan cara-cara berpikir seperti itu sehingga satu pekerjaan dilakukan bisa mendorong peningkatan pada sektor yang lain. Karena kalau kita lihat kemajuan di beberapa kabupaten kota Indonesia ini itu karena sumber daya manusianya memang menyadari pentingnya untuk berubah. Nah, ini kendala kita ini, pentingnya untuk berubah itu perlu terus kita dorong. Nah, untuk di birokrasi saya mendorong teman-teman kepala OPD ini jangan jago kandang. Jadi kalau kita mau memajukan Takalar ini, saya berpikir harus ada mobilisasi vertikal. Jadi harus memperbanyak elit, ya. Jadi Pak Rahmansa saya bilang jangan mau jago kandang di Takalar. Kalau bisa mendaftar menjadi kepala OPD di provinsi. Ya, dan sudah mulai nih ada saya lihat di sini Sekwan, itu sudah mendaftar tuh Sekwan menjadi calon calon kepala dinas di provinsi. Pemberdayaan. Dia sudah cerita, saya pernah ke Jepang, saya pernah kemana. Kan kita ini orang Takalar sebenarnya banyak pengalaman, cuma kita itu kalah membubumbui. Bumbu-bumbunya itu kurang. Jadi akhirnya kita, ya orang bilang, memang barani kok karena di kampung.
Nah ini harus dibangun ini daya saing, bukan hanya pada masyarakat. Ini selama saya dorong ini daya saing di tingkat elitnya. Jadi peningkatan daya saing di grassroots harus diikuti peningkatan daya saing di elit. Nah, saya dorong kalau ke sekda ini jangan terlalu bangga menjadi sekda ya. Kalau bisa setahun aja cukup orang jadi sekda itu. Dulu orang membanggakan diri menjadi sekda. Saya jadi sekda di Takalar. Apa ininya? Apa yang bisa kita buat supaya loncatannya itu besar? Banyak kabupaten di Jawa dia dapat dukungan dari kementerian, dia dapat dukungan dari swasta, banyak dukungan dari dunia internasional karena memang mereka banyak bertebaran di kementerian, banyak bertebaran di pusat. Jadi ini saya dorong supaya Takalar itu menjadi sekolah birokrasi yang dengan pengalaman yang ada kita lakukan di Takalar itu mereka bisa bersaing di tingkatan yang lebih tinggi. Nah, saya kira itu yang menjadi stressing fundamental ya, peningkatan sumber daya manusia, karena kalau sektor-sektor lain menurut saya ya, infrastruktur siapapun yang jadi bupati insya Allah bisa dia. Bisa. Ya, dengan apalagi kalau ada mobilisasi vertikal para pejabat Takalar ini untuk bisa menjadi pejabat di pusat. Ya, saya juga cita-cita jadi anggota DPR RI. Kalau kita banyak di pusat itu, saya kira siapapun pemimpinnya nanti, kepala daerahnya itu bisa kita dukung untuk bisa melakukan perubahan besar. Karena dari segi keunggulan strategis, geografis ya, kita itu bagus sekali karena dekat dengan Makassar. Dekat dengan Makassar. Jadi sektor-sektor lain saya kira bisa untuk kita tingkatkan. Yang memang PR besar itu adalah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kalau ini bisa kita lakukan, ini membuka open mind ya, semua pihak berpikir. Jadi selama ini kan sumber pertumbuhan selalu kita pikir dari dalam ya. Ini harus kita buka, bukan hanya di elit ya. Kalau kita di elit ini saya kira kita semuanya sangat paham. Tapi kita harus memberi pelajaran pada masyarakat kita untuk terus membuka open mind, open networking dengan bantuan para elit. Adalah Pak Samsul Salewangan di Jakarta, tapi itu tidak cukup menurut saya untuk terus meningkatkan kemampuan potensi yang dimiliki oleh Takalar ya. Dan lebih penting lagi, semua yang kita bicarakan ini saya berharap bisa masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah, di mana tahun 2022 bulan Februari itu sudah harus finish ya. RPJMD di masa saya kan akan berakhir pada tahun 2022, dan aturan pemerintah karena tidak ada pilkada sampai 2024, maka pemerintahan sekarang itulah yang membuat dokumen perencanaan daerah untuk digunakan oleh PLT. PLT sampai ada bupati definitif hasil pemilihan langsung. Jadi mudah-mudahan pembicaraan kita tadi, saya bilang tadi sama Pak Rahmansyah, jangan nunggu yang belum hadir, karena kita lebih bagus anggap ini sebagai FGD ya. Jadi fokus group discussion untuk membicarakan minimal ada masukan pada dokumen perencanaan daerah. Saya kira itu sebagai stressing saya, terutama pada hal yang paling fundamental, yaitu bagaimana merancang agar masyarakat kita itu lebih cepat ya, lebih cepat untuk bisa meningkatkan level pendidikannya, dan lebih penting lagi selain naik level pendidikannya itu open mind dia, cepat bisa menerima inovasi. Dan karena itu tadi saya sudah jelaskan PKBM terbuka, dan saya juga sendiri di samping ada perguruan tinggi lain di Takalar, saya juga sudah membuka Institut Teknologi Pertanian, dan saya sudah bertekad bersama pengurus yayasan ini kalau kita dapat sumber daya yang cukup, insya Allah
dalam 5 tahun ini kita akan rekrut banyak orang Takalar, terutama yang pintar tapi tidak mampu ya, untuk disekolahkan secara gratis di sekolah saya itu selama 5 tahun. Jadi 5 tahun ini akan terbuka secara gratis. Supaya apa? Supaya cepat kita bisa ajarkan banyak hal kepada mereka. Karena level pendidikan yang lebih tinggi akan lebih bagus. Terima kasih atas perhatian Bapak yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu. Sukses selalu untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bupati. Saya kira luar biasa respon dari Pak Bupati ya, menanggapi diskusi-diskusi yang telah kita lakukan mulai dari tadi pagi. Ini sudah 1:30 di sana ya, udah lohor lewat ya. Sudah lohor. Saya kira tadi sudah komitmen kita sudah dapat bahwa melalui Pak Ramansa sebagai wakil pemerintah untuk memediasi seluruh masukan-masukan yang kita sampaikan tadi akan difasilitasi untuk masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah ya, yang itu otomatis akan menjadi pegangan bagi pemerintahan transisi. Tunggu Pak Ramansa di Bappenas. Ya, insyaallah. Ya. Oleh karena itu, sebelum saya menutup, saya kembalikan dulu ke Pak Ramansa lagi untuk memberikan tekanan-tekanan kepada kita semua untuk apa yang mau ditindaklanjuti bersama ke depan. Ya, baik, terima kasih Pak Dekajang, Pak Bupati yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya akan ada dokumen RPJMD transisi, dan ini menjadi masukan awal terkait beberapa catatan. Semua saya catat masukan dari beberapa pembicara, ada 4 orang termasuk yang mungkin belum sempat komen, tapi ini masih awal ya. Mungkin nanti akan ada fasilitasi pertemuan berikutnya. Dan kami dari pemerintah daerah sangat terbuka untuk menerima masukan, dan terutama masalah wadah bagaimana warga Takalar yang ada di perantauan, sumber daya manusia Takalar yang unggul yang ada di perantauan itu bisa berhimpun untuk memberikan kontribusi pemikiran, bahkan mungkin kontribusi investasi di daerah sendiri, sehingga ini bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, dan kontribusi skill juga mungkin. Jadi investasinya bukan hanya di sektor ekonomi, tapi sektor pengembangan SDM. Mungkin itu saja Dekajang, dan terima kasih fasilitasi ini, dan kami mohon maaf seandainya dalam apa yang kami sampaikan tadi ada hal-hal yang kurang, dan akhir kata dari kami, selamat memasuki tahun baru 2022 dengan optimisme yang lebih tinggi, dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan kita Takalar sudah masuk dalam herd immunity 71% hari ini. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Foto. Ya, foto. Saya sambil kuliah ini. Oh iya, Pak Bupati sambil kuliah, sementara kuliah S3 di IPB nih Pak Bupati. Alhamdulillah. Saya kira mama ujian promosi orang belum Pika. Makanya dia buka sekolah pertanian karena itu kan bidangnya. Iya. Mantap lah kalau begitu ya. Jadi ya foto saya sudah capture kah? Nanti saya capture ini deh Gajang. Ya silakan ya. Yang lain harus aktifkan videonya biar. Tolong dibuka dulu. Kalau bisa buka kameranya yang lain. Iya screen ya. Pak Faisal belum ada, Pak Ipang ini. Ayo teman-teman saya capture ya, nanti kita bikin berita juga ini. Iya, silakan. Mana yang lain? Ya, dibuka kameranya. Saya itu sampai 3 ya, kalau 1, 2, 3. Oke, good. Ya, terima kasih. Oke, dan sebagai penutup dari saya, tentu saja terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Dan harap dicatat bahwa ini adalah sesi pertama untuk bincang-bincang kita seperti ini. Pada sesi-sesi yang akan datang, kita akan mengundang SDM putra-putri Takalar yang ada di luar, di perantauan, yang kita undang sebagai pemantik
ngobrol warung kopi kita, ya. Mudah-mudahan dari situ ada banyak inspirasi yang bisa diambil bersama, terutama kepada anak-anak muda kita di Takalar, sehingga bisa menjadi contoh, bisa menjadi model bagi mereka kemudian untuk menata masa depannya lebih baik. Saya sudah punya beberapa daftar. Nanti malam insya Allah ada seorang putra Lengkese yang menjadi pengusaha sukses di Surabaya, yaitu Hamsa Dainjengka. Kita undang sebagai pemantik diskusi-diskusi warung kopi, kemudian dari beliau lah akan mudah-mudahan ada banyak inspirasi kepada anak-anak muda kita. Kita punya jenderal, kita punya anggota DPR di tempat lain, di pusat, pejabat di pusat, dan tentu juga putra-putri terbaik yang ada di Takalar sendiri ya. Karena harapannya adalah semakin banyak dialog, semakin banyak komunikasi, maka pasti akan semakin banyak manfaatnya. Dan saya akhiri, kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kan begitu Pak Bupati. Ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.